Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala meskipun hujan di mana-mana, khususnya saya yang ada di Bekasi juga sudah hujan lagi pagi ini. Semalam juga demikian. Baiklah, perkenalkan nama saya Haris, tinggal di Setu Kabupaten Bekasi dengan ID 181821. Saya akan sedikit memberikan suatu gambaran tentang hubungannya antara Tron dan Forsas yang mungkin belum banyak diketahui oleh teman-teman semua di sini. Jadi perlu diketahui bahwasanya Forsas dan Tron ini adalah dua hal yang berbeda, di mana kita harus bisa membedakan apakah ada hubungannya antara Tron dan Forsas. Dan saya akan membantu dengan beberapa ilustrasi dari website. Yang pertama adalah saya mencoba menggunakan website dapradar.com. Di sini adalah aplikasi yang sifatnya bisa digunakan oleh siapa saja. Kita bisa melihat berapa banyak aplikasi DAPP atau aplikasi terdesentralisasi, decentralized application yang beredar di seluruh dunia, di seluruh blockchain yang ada. Jadi kita ketahui blockchain yang ada kita hampir ada ribuan, di mana blockchain itu menghasilkan cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, Tether, kemudian Tron, dan sebagainya. Nah, di mana Dapradar ini adalah suatu program atau website yang bisa melihat di manakah sebetulnya cryptocurrency itu dijalankan atau dilakukan transaksi. Di sini kita lihat bahwa cryptocurrency ini bisa digunakan di dalam DeFi, Decentralized Finance, kemudian NFT Marketplace, untuk game, untuk gambling, perjudian, game permainan, exchange ada tukar-menukar atau falas. Ya. Karena saya akan membahas sebuah aplikasi Tron, saya akan melihat di dalam menu ranking. Jadi di sini kita melihat banyak sekali cryptocurrency yang dideteksi oleh dApps, dan disitulah sebetulnya bisnis cryptocurrency berjalan di seluruh dunia. Di sini ada jenis-jenisnya dari jenis kategori game, DeFi, gambling, exchange, collection, marketplace, social, other, dan high grade. Di sini ada mata uangnya ETH, EOS, Tron, EOS, ON, Thundercore, dan seterusnya. Ya. Kalau kita klik di ranking, kita akan melihat bahwasanya Tron Forsas ini menduduki pada ranking kita lihat di 30 hari yang lalu, 30 atau 1 bulan ini kita lihat Tron menduduki di urutan ke-11. Artinya komunitas atau platform Forsas ini digemari, digunakan oleh hampir ranking ke-11 dari seluruh dunia, di mana ini diketahui di sini yang nomor satu ini adalah kurs jual belinya exchange dengan mata uang ETH, kemudian ini gambling dengan mata uang Thundercore, kemudian DeFi dengan mata uang BSC, ya ini mata uang, ada lagi mata uang Tron dengan programnya exchange dan seterusnya, Swap dengan platformnya DeFi di mata uang BSC, dan di sini adalah nomor 11 adalah Forsas dengan jenis high risk dengan mata uang Tron. Kita bisa lihat beberapa statistiknya. Artinya, Forsas ini adalah salah satu bagian dari platform yang ada di dunia yang menggunakan mata uang Tron. Dan masih banyak platform-platform lain atau permainan lain atau aplikasi lain yang menggunakan mata uang yang lain. Bisa Tron, bisa ETH, dan seterusnya. Ketika kita klik Forsas, kita akan tahu bahwa Forsas ini di sini kita ketahui penggunanya sudah di 12 ribuan Forsas, ya Forsas 12 ini 1-2 ribu, kemudian di transaksinya sudah mengalami segini, volumenya sudah mengalami 1 miliar dolar,
kemudian balance-nya 24 dolar Tron. Kenapa ada balance-nya? Karena di sini memang sebetulnya Tron tidak Forsas tidak menyimpan dana, tetapi dia ada dana standby di sana untuk melakukan transaksi antar blockchain. Di sini kita lihat historikalnya dari 7 hari yang lalu, 30 hari yang lalu, dan all the time, di mana all the time ini semakin ke sini semakin tinggi transaksinya ya. Ini adalah beberapa informasi tentang Forsas sendiri ya, di dalam pantauan DApps Radar. Anda bisa mengecek apakah aplikasi yang ditawarkan oleh Anda dari teman-teman Anda ini adalah DAPP dengan di menu atau di aplikasi di website DApps Radar. Anda bisa cek bagaimana performanya, bagaimana statistiknya. Jika ini saya klik begini, saya klik ya, oke 30D ini, nah 30D transaksi. Saya klik di DApps Radar, otomatis saya akan dibukakan ke website resminya dari Forsas. Nah, ini langsung koneksi ke website saya karena sudah saya login tadi 8.1 ya. Ini adalah salah satu cara mengecek kita apakah aplikasi yang kita kenal, yang ditawarkan oleh teman-teman atau yang Anda tahu itu terdeteksi di Forsasnya. Forsas ini adalah salah satu bagian kecil dari proyek-proyek yang ada di dunia, di semua blockchain, di mana Forsas ini pun memberikan kontribusi kepada kita, yang mana kita juga salah satu pemain Forsas, untuk mulai melek era, mulai bisa menggunakan crypto asset currency untuk transaksi di dalam dunia blockchain. Setelah kita melihat Forsasnya sendiri, saya akan melihat bagaimana Tron yang digunakan di dalam Forsas, di mana sebetulnya Forsas menggunakan dua mata uang. Yang pertama adalah mata uang Ethereum, yang Forsas Ethereum di launching di tanggal 6 Februari 2020, sedangkan Forsas versi Tron di launching di 6 September, yang mana Forsas Tron ini sekarang mempunyai posisi harga di 23 dunia, ya, posisi harga 23 dunia. Nah, sebelumnya kita ketahui kalau yang terkenal mata uangnya itu adalah Bitcoin. Kita cek, coba Bitcoin. Kita bisa tahu di Bitcoin ini adalah informasi tentang cryptocurrency Bitcoin. Anda lihat di sini kap pasarnya sekitar 1 miliar, kemudian harga terendah 24 jam sekian 51, harga tertinggi 24 jam 56. Kemudian di sini volume transaksi 24 jam itu sekitar 75 miliar dolar, kemudian suplai beredar ada di sini 18 juta, dan di sini maksimumnya pasokannya ada di 21 juta. Artinya bahwa Bitcoin ini mempunyai supply mentok di 21 juta. Dan saya dengar informasinya di tahun 2150 kalau nggak salah sudah tidak bisa ditambang lagi. Artinya di tahun itu sudah tidak bisa ditambang dan dihitung bahwa kapasitas maksimal atau pasokan supply-nya Bitcoin adalah 21 juta Bitcoin saja. Oleh karena itu dengan demand yang semakin besar saat ini, teman-teman di seluruh dunia membeli Bitcoin, melakukan transaksi di situ, akhirnya semakin banyak demand-nya, sedangkan supply-nya ini adalah terbatas, dan ini baru ditambang sebesar 18 juta yang disediakan dari 21 juta. Artinya semakin hari Bitcoin ini juga akan semakin mahal. Ini cara kita melihat kap pasar, melihat supply, melihat pasokan, dan volume transaksi di 24 jam. Nah, kemudian kalau kita melihat Tron bagaimana? Nah, kita tinggal klik aja di mata uang cryptocurrency Tron di nomor 23 di sini Tron. Ini kita bisa lihat dan mengetahui bahwa volume transaksi Tron itu ada di 3 miliar dolar. Kemudian supply beredar ini ada di 71 miliar Tron. Dari maksimalnya 100 miliar Tron. Jadi Tron ini diciptakan dengan jumlah maksimal 100,8 miliar Tron, di mana sekarang sudah beredar 71 miliar, kemudian ini kap pasarnya sekian dolar, harga terendah 24 jam sekian, harga terendah tertinggi 24 jam sekian. Transaksi Tron
apa namanya, diikuti oleh beberapa komunitas Reddit, Twitter, Facebook, Telegram, dan ini kemudian kita tahu Tron ini juga mempunyai smart contract, mempunyai teknologi smart contract platform, dan bisa dicek di TronScan, TronSplorer, dan TokenView dalam situs webnya ini. Rankingnya 23 dunia. Kita nanti bisa lihat juga di sini transaksinya 1 jam yang lalu kenaikannya 0,5% dari harga sebelumnya 24 jam, dan kita lihat 1 tahun yang lalu ketika Tron itu diciptakan sudah terjadi kenaikan sebesar 202%. Kalau 30 hari yang lalu sudah terjadi kenaikan 101%. Ini Bapak Ibu bisa lihat Tron price marketnya dan seterusnya dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari, dan Bapak pelajari di mana? Di coingecko.com ya. Anda ketik aja coingecko.com di browser masing-masing, nanti akan diarahkan dan berbahasa Indonesia. Itulah yang tadi saya ceritakan bahwa Forsas ini adalah bagian dari project Tron atau bagian juga dari project Ethereum. Artinya Forsas ini bukan satu-satunya aplikasi yang menggunakan Tron. Masih banyak aplikasi yang lain. Kalau kita lihat di sini portofolionya, aplikasi apa saja yang menggunakan Tron, kita bisa tahu. Tidak hanya Forsas, masih banyak. Namun demikian saya mengajak Bapak Ibu sekalian di sini untuk menggunakan Forsas karena apa? Dengan kemudahan dan smart kontraknya ini kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari komunitas Tron. Dan Tron yang kita dapatkan di dalam Forsas ini adalah hanya dari komunitas Forsas saja. Ini kita klik ya Tron, kemudian kita lihat kategorinya. Ini ada beberapa program platform yang berbasiskan Tron. Ada Tron Stake, Tron Cash, Tron As, Tron Bank, Tron Trade, ya banyak sekali. Tron Rush dan seterusnya, ada Tron World. Di sini semuanya menggunakan platform kategorinya adalah Tron, ya protokolnya Tron. Di sini ada dari mulai Hagris, kemudian dari misalkan dari DeFi, apa Tron itu menggunakan aplikasi DeFi Tron, ini Rise Tron, Metatron, ya dan seterusnya, Lactron. Kemudian kalau kita dari gambling, jadi Tron ini juga digunakan di perjudian, ya Tron Fun, 88 Tron, Poker Tron, dan seterusnya, ya. Tron Game, ini banyak sekali di game, ini bahkan sampai ada berapa lembar. Kemudian ada juga di exchange, kemudian juga ada di collectible, nah ini di exchange-nya, jual belinya Tron, kemudian di koleksi, nah, dan di sini di marketplace belum ada, di sosial juga belum ada, Tron share lah. Kita ini Forsas ini masuk di high risk, masih di kategori high risk ya. Oleh karena itu harga Tron yang selalu naik turun itu sebetulnya agak susah kita prediksi karena kita belum memahami bukan fenomena ya, namanya pergerakan pasar dari beberapa platform ini. Ada games, DeFi, gambling, exchange, seterusnya. Kita belum tahu satu persatu, kemudian kita harus memahami berapa usernya, berapa volumenya. Semua pergerakan di sini itu ketika terjadi dan akan mempengaruhi dari total yang ada di sini. Di Tron ini yang nomor 23 akan mempengaruhi dari berapa volume transaksi Tron di dalam blockchain Tron. Dari semua aplikasi ini akan mempengaruhi, ya, dari semua all kategori Tron ini akan mempengaruhi dari ini tadi. Supply yang beredar juga berapa, dan transaksinya yang beredar pada 24 jam berapa. Oke. Baik, informasi dari saya tentang apa hubungannya Tron, apa hubungannya Forsas, dan bagaimana Anda bisa mengecek aplikasi-aplikasi yang beredar di Tron menggunakan DApp radar. Ini ya, ingat DApp radar. Ini nanti bisa dicoba di laptop atau di HP-nya masing-masing. Sedangkan untuk melihat kap pasar dari cryptocurrency, nanti Bapak bisa buka di coingecko.com. Baik, dari saya demikian. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita terhadap informasi cryptocurrency. Kita semua memasuki era yang berbeda. Kita semua akan memasuki era
cryptocurrency dan blockchain. Oleh karena itu, marilah kita selalu membuka diri untuk belajar agar bermanfaat buat masa depan anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.